Teman-teman sekalian, apa yang kira-kira diharapkan bagi seorang mukmin mengalahkan surga? Kalau di antara kita yang hadir sini teman-teman sudah tahu tentang surga dan tahu tentang neraka, minimal bacalah. Satu hal yang sulit untuk dibayangkan. Memang betul-betul seperti yang Allah sampaikan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan penyampaian dari Tuhannya Allah, surga itu semuanya akan dilihat, tidak pernah mata lihat. Semua yang didengar tidak pernah telinga dengar, dan semua yang ada di dalamnya sedikit pun, sekecil apapun. Sampai ulama hadis mengatakan sebutir pasirnya pun tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada capek, enggak ada letih, enggak ada gangguan orang. Untuk masuk ke sana butuh upaya yang berat. Memaksakan diri tanda kutip dalam ibadah. Selalu berpegang teguh pada hal yang dibolehkan. Selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dan semua orang mukmin merindukan surga. Tapi beda dengan Bilal, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu. Surga yang rindu padanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal berkunjung, dan di sisinya ada sekantong kurma. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Bilal?" Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menyimpannya untuk anda dan untuk tamu-tamu anda. Katanya mau datang ke rumah saya, jadi saya simpankan." Maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api neraka, hai Bilal? Infakkan saja, enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat sedekah keluarin, enggak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan, dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsh." Hadis ini dari riwayat Tabarani. Yang dimaksud dengan hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3798, kitab Al-Manaqib, dan Hakim menyebutkan nomor 137, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal enggak pakai tunggu, berdiri disedekahkan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, "Ishtaqatil jannatu ila thalatha, Aliyin wa Ammarin wa Bilal." Sungguh surga itu merindukan 3 orang. Kita semua merindukan surga, ini surga yang rindu bertemu dengannya. Ini bukan cuma sekedar jaminan masuk surga, teman-teman sekalian. Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah, meminta 3 orang ini segera dimasukkan. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Bilal bin Rabah. Bisa dibayangkan bagaimana kalau surga sampai merindukannya. Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya, cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini, Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah. Tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit, sampai-sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal, seorang hamba sahaya Habasyah. Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah dan remehnya dia di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia masuk Islam sebagai agamanya untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluruhannya membuatnya layak mendapatkannya. Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan trompa sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 360, Tirmidzi nomor 3689,
dan Hakim nomor 285, serta Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan tapi disepakati oleh Az-Zahabi dengan kesahihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, "Ya Bilalu, bima sabaktani ilal jannah." Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Inni dakhaltul jannatal barihah fasami'tu khashkhashtaka amami. Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga, saya mendengar suara terompah sendalmu di depanku. Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba'in. Lalu kemudian saya dibawa setelah itu ke sebuah istana yang sangat mewah, dan istana itu berbentuk persegi. Faqultu liman hadzal qasr. Lalu aku berkata kepada para malaikat, pemiliknya siapa istana ini? Qalu, mereka berkata, lirajulin min ummati Muhammad. Maka dijawab, ini adalah pemiliknya salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa ana Muhammad. Maka saya pun mengatakan, saya Muhammad. Liman hadzal qasr? Siapa kira-kira akan dapatkan dari umatku? Qalu lirajulin minal Arab. Ini adalah pemiliknya salah seorang dari turunan Arab. Qultu ana Arabiyun. Maka Nabi SAW mengatakan, saya juga turunan Arab. Liman hadzal qasr? Untuk siapa kira-kira istana ini? Qalu lirajulin min Quraisy. Para malaikat mengatakan, seorang laki-laki dari Quraisy. Qultu fa ana Quraisyun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadzal qasr? Untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Qalu li Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu raka'atain. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Dan kalaupun saya batal wudu, maka saya selalu wudu lagi dalam mengerjakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku. Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama, bukan berarti Bilal lebih baik daripada Nabi SAW, karena tidak mungkin ada orang mengalahkan baginda Nabi SAW, mustahil itu. Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW, engkau mendahuluiku, artinya ada satu amal yang kau dahului mengerjakan. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau kerjakan? Bilal menjawab, setiap kali aku selesai azan, pasti sholat 2 rakaat. Setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi, aku sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, dengan inilah kau mendahuluiku. Makna hadis kata sebagian ulama adalah, Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu waktu itu, sementara belum ada perintah. Tidak ada perintah untuk itu, dia berusaha mengerjakannya. Dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Karena wahyu lagi turun. Terbukti perilaku ini dibenarkan oleh Nabi SAW karena sesuai dengan wahyu. Sebagaimana juga kalau ada perilaku-perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu, Nabi SAW tegur, disuruh tinggalkan. Jadi maknanya adalah, sholat sunnah wudu ini memang belum saya kerjakan. Berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi SAW di surga, berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal, sholat sunnah wudu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya. Dan ini sekali lagi bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal pada saat sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di depan orang semua, ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam yang telah engkau amalkan, yang paling besar pahalanya menurut kamu. Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku sempat
diperdengarkan bunyi gerakan sepasang sandalmu di depanku di surga. Qal, maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalliya. Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan satu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan, bisa paling menyelamatkan aku, melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, maksudnya wudu. Kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan solat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan solat tersebut. Maksudnya adalah yang dimudahkan untukku untuk mengerjakan. Artinya beliau mengikuti selalu habis wudu solat 2 rakaat. Dan ini yang sudah umum disebutkan oleh para ulama tentang masalah sunnah wudu. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3679 dan Imam Muslim 2457 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana birrumaysa amraati Abi Talha wa sami'tu khashfah fa qultu man hadha faqala hadha Bilal wa ra'aitu qasran bifinaihi jariyatun faqultu liman hadha li Umar fa'aradtu an adkhulaha fa'anzuru ilaihi fadhakartu gairatak faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah a'alaika aghar. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan diperlihatkan nyata, walaupun mimpi, karena mimpi para nabi kenyataan, bukan seperti mimpi kita. Makanya salah satu mujizat Nabi adalah ru'yah, melihat mimpi. Aku masuk ke dalam surga, ternyata aku bertemu dengan Ar-Rumaysa, istri Abu Talha, dan aku mendengar bunyi gerakan sendal. Maka aku bertanya kepada malaikat, sendal siapa ini? Lalu malaikat menjawab, Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Aku sempat ingin masuk melihat istana itu, tapi aku teringat kecemburuanmu wahai Umar. Umar bin Khattab lagi di depan Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab cemburunya sangat luar biasa. Jadi ini adalah istrinya dari bidadari. Nabi SAW mengatakan, saya takut kalau saya masuk lalu saya ingat cemburumu wahai Umar, maka kau cemburu padaku. Maka kata Umar, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Maksudnya kau lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu? Artinya itu aku tidak mungkin cemburu. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Bilal di sini dipastikan terdengar suara telapak kakinya di surga. Artinya ada jaminan sudah masuk surga sementara orangnya masih hidup di dunia. Dan kata ulama ada 13 orang atau lebih dari 13 orang, tapi 13 orang yang pasti disebutkan namanya dari 10 orang sahabat ini yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua ditambah lagi dengan 3 orang yang sudah pasti disebutkan tadi, ya. Ammar, kemudian juga Bilal, dan ditambah dengan Rumaysa. Tentu ada yang lain, tapi 13 orang ini dapat jaminan langsung dari Nabi SAW. Artinya mereka masih hidup, sudah dipastikan di dalam surga. Penulis berkata, semua ini termasuk buah dari mendawamkan atau penjagaan, mendawamkan amal saleh, balasan suatu amal sesuai dengan jenis amal itu sendiri. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari rahimahullah, Sahih Bukhari, karena Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, dia meraih yang sepadan dengannya di surga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surga mendahului Nabi SAW, karena Bilal adalah pengikut beliau. Sepertinya Nabi SAW mengisyaratkan konsistensi Bilal di atas apa yang dia pegang selama ini dalam hidupnya, dan tetap dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan di sini menunjukkan keutamaan besar bagi Bilal yang tidak disebutkan untuk sahabat Nabi yang lain.